Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh-soleha semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ustazah Wulan akan mengajak kalian belajar tema F subtema 3 kelas 4 ya, tentang sumber daya alam ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam hayati dan non hayati. Apa saja sih sumber daya alam hayati dan non hayati? Bedanya apa? Nah, sekarang teman-teman menyimak dengan baik ya. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Sebentar layarnya. Ya, oke. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Contohnya, hewan, tumbuhan, ya. Jadi sumber daya alam hayati itu yang berhubungan dengan makhluk hidup yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Ya, itu sumber daya alam hayati. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Jadi, kalau sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup. Ya, seperti tanah, lalu minyak bumi, sinar matahari, angin, udara, ya, lalu gas dan bahan tambang lainnya. Itu bedanya hayati dan non hayati ya, teman-teman. Nah, di mana sumber daya alam hayati ini yang termasuk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, semakin hari populasinya pun semakin langka. Mengapa demikian? Karena banyak sekali penyebab-penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Contohnya, misalnya kalau hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, lalu dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Lalu membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama kalau hewan. Lalu habitatnya dirusak oleh manusia, misalnya dibakar ya, atau akhirnya hewan-hewan ini tidak mampu beradaptasi dengan perubahan alam. Nah, lalu kalau kelangkaan tumbuhan apa? Kelangkaan pada tumbuhan itu karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Lalu sulit berkembang biak, terkena hama, mengalami kekeringan, sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Ya, itu salah satu penyebab-penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalian lihat ya gambar berikut. Ya, gambar berikut. Bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut? Ya, Masya Allah, menyedihkan ya. Hutannya rusak, pohon-pohonnya tumbang, ya, sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Oke, kita lihat. Nah, ada beberapa cara upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Contohnya, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Lalu penangkaran dan hewan pada tumbuhan langka juga ya. Lalu pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa sih pelestarian secara in situ dan ex situ? Nah, pelestarian in situ itu pelestarian di mana pelestariannya itu ada di habitat aslinya. Jadi pelestariannya tetap di dalam tempat hidup aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, swaka marga satwa, dan taman nasional. Lalu kalau ex itu pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari,
museum zoologi, dan herbarium. Nah, jadi bisa bedakan ya teman-teman pelestarian secara in situ dan ex situ. Kalau in situ itu pelestarian di mana tetap ada di dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ dia di luar habitat aslinya. Ya, biasanya kalau ke ex situ itu pelestarian ex situ kalian sering mengunjunginya di kebun binatang Ragunan, kayak Bogor, Taman Safari, Museum Zoologi, dan Herbarium ya. Atau masih banyak tempat pelestarian ex situ lainnya. Nah, itu bedanya pelestarian in situ dan ex situ. Nah, Masya Allah, sebagai manusia, kita perlu menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan yang merupakan ciptaan Allah ya. Karena itu keseimbangan alam akan selalu terjaga ya. Nah, Alhamdulillah materi yang Ustazah Ulan sampaikan hari ini adalah tentang sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Semoga kita semua bisa melaksanakan pelestarian lingkungan ini secara bersama-sama agar semua ciptaan Allah yang ada di bumi ini selalu terjaga dan tidak rusak ya. Dan sumber daya alam pun akan selalu tersedia sampai anak cucu kita nanti ya. Baik, kalau begitu Ustazah cukupkan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.